muslimin. Bayangkan. Oh, kalau kami kan generasi muda ini hatinya sekarang sedang merah jambu, hatinya sedang penuh dengan rasa cinta yang menggebu-gebu, seolah-olah semuanya ingin diekspresikan, seolah-olah dunia ini milik kita saja, apalagi yang sudah kena virus merah jambu ini. Tengok di dalam Al-Quran pun Allah berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kawan-kawan, sahabat sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali pada sore hari ini dalam program mengaji sirah. Kita memang harus kembali mengulang sejarah-sejarah yang pernah tercatat dalam peradaban emas Islam ini, dan khususnya generasi-generasi muda. Otomatis harus ada satu pegangan, harus ada satu patokan. Kita ini ingin jadi pemuda seperti apa. Tidak mungkin seseorang berjalan menuju satu tempat kalau seandainya tidak ada arah, kompas atau penentu perjalanan tersebut. Otomatis kalau seandainya kita berada di atas dunia ini dalam melakukan satu perjalanan proses yang begitu panjang, harus ada yang mesti kita contoh tentunya. Dan tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini kita membahas tentang anak muda. Ya, kita membahas bagaimana kita membandingkan pemuda yang penuh dengan pilar-pilar peradaban dengan ukiran-ukiran sejarah yang sudah mereka buat, dan dibandingkan dengan pemuda pada zaman hari ini. Pemuda yang dikatakan hari ini adalah pemuda zaman now, pemuda yang identik dengan dunia-dunia IT, yang identik dengan dunia-dunia penuh dengan kemajuan. Coba kalau seandainya kita berbicara tentang pemuda, dan di sini juga masuk ke dalamnya adalah pemudi. Coba kita sama-sama pahami kaum muslimin, dan apa yang terbayang dalam kepala kita kalau seandainya kita berbicara tentang pemuda itu sendiri. Coba, pemuda, apa yang terbayang dalam benak kita? Pemuda adalah orang yang hari ini mereka sibuk dengan media sosial. Mereka sibuk dengan Instagram, mereka sibuk dengan Facebook, mereka sibuk dengan game online, mereka sibuk membuat video TikTok. Ya, pemuda TikTok. Kalau pemudi lain lagi, sibuk dengan artis Korea, sibuk dengan opa-opa yang tidak jelas itu. Sibuk dengan itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung terkadang anak-anak kita ini, apapun yang terupdate, apakah nyanyi Korea, apakah film Korea, Masya Allah mereka semua update itu semua. Tapi coba tanya sama anak muda kita ini, coba ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, tanya sama anak kita di rumah, sebutkan 10 nama sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Gak tahu mereka. Tapi coba tanya, apa lagu terbaru hari ini? Apa lagu terbaru bulan ini? Wah, Masya Allah, mereka tahu semua itu. Nah, inilah bentuknya pemuda kita pada zaman sekarang ini. Atau mungkin para laki-laki anak muda kita sekarang, bahkan rambutnya, bahkan gayanya, stylenya, mereka contoh idola mereka. Siapa idola mereka? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ya, itulah anak muda zaman sekarang ini. Bahkan pakaian-pakaiannya itu menyesuaikan. Kalau seandainya ada anak-anak muda yang tidak menyesuaikan dengan style zaman sekarang, pasti dia akan dikatakan dia adalah anak muda yang kudet. Nah, sekarang kita perhatikan, apakah dulu tidak ada anak muda? Oh, tidak mungkin. Anak muda sudah ada dari zaman dahulu. Zaman Rasulullah, bahkan jauh sebelum Rasulullah sudah ada anak-anak muda. Bahkan Al-Quran sendiri berbicara tentang anak muda di dalamnya. Begitu banyak kisah-kisah tentang anak muda di dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang fata, ya. Allah berbicara, Rasulullah berbicara tentang pemuda dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, yang berkaitan dengan pemuda. Di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti pada hari akhirat adalah salah satunya adalah pemuda. Apa kata Rasulullah? Syabun nasya'a fi ibadatillah, adalah pemuda yang tumbuh dalam sibuk beribadah kepada Allah. Ada enggak sekarang? Atau sekarang yang menonton ini anak-anak muda sekarang, apakah kita masuk dalam kategori ini? Pemuda di mana dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Puasa sunnahnya, Senin Kamisnya, tahajudnya, duhanya, bacaan Al-Qur'annya, hafiz Qur'annya. Ada enggak ini dalam diri kita, wahai pemuda? Tapi kalau tidak ada ini, kita dikatakan pemuda apa? Layak kita dikatakan seorang pemuda muslim. Karena pemuda muslim sebenarnya seperti inilah Rasulullah SAW menjelaskannya. Kemudian juga ada dalam sebuah hadis, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'jabu minas syabab, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu takjub dengan seorang pemuda. Pemuda yang mana laisat lahu sabwah, yang tidak ada di dalam dirinya mengikuti hawa nafsunya. Ada enggak rasa-rasanya dalam diri kita seperti ini? Seorang pemuda di mana dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Begitu banyak nafsu para pemuda ini. Nafsu dia tentang dirinya, nafsu dia tentang cintanya yang menggebu-gebu. Subhanallah, ini semua adalah karakteristik anak muda zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan banyak pemuda di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ketika Nabi Allah ya, Ibrahim alaihi salam, beliau di saat itu, kita masih ingat bagaimana kisah di dalam surah Al-Anbiya. Allah mengatakan, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan patung-patung, ya, patung-patung yang dimiliki oleh kaumnya, ketika kaumnya keluar di saat itu dari daerah itu, maka beliau menghancurkan seluruh patung-patung tersebut. Tengok apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, qalu sami'na fata. Ya, dikatakan oleh orang-orang ketika sudah balik dari mereka keluar dari daerah tersebut, mereka mengatakan sami'na fata. Ini anak muda nih yang kerja nih begini nih. Ya, anak muda yang pemberani. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan bagaimana keuntungan dirinya, bagaimana kesibukan dirinya. Toh sekarang kita dengar istilah, selagi masih muda, lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau sudah tua nggak bisa lagi. Oh, banyak yang dilakukan anak muda sekarang. Dan semuanya rata-rata, na'udzubillah. Na'udzubillah. Tengok sekarang, mohon maaf. Kita tidak mengatakan TikTok itu semuanya negatif, tidak. Ada kok orang-orang buat video TikTok bagus. Tapi kebanyakan dari yang viral itu apa? TikTok menjadikan seorang perempuan mengumbarkan auratnya, menampakkan kecantikannya, bergoyang dia, berjoget dia, na'udzubillah. Padahal ketika dia berhadapan dengan orang yang nyata di depannya, dia nggak mau. Dia menundukkan pandangan. Dia seakan-akan seorang perempuan soleha. Dia seakan-akan perempuan yang begitu terjaga. Tapi ketika dia ada di depan video TikTok itu, apa yang dilakukannya? Masya Allah, lidah keluar, terjulur keluar, bermacam-macam mulutnya, na'udzubillah. Ini pemuda. Tidak bisa ini kita katakan pemuda muslim ataupun pemudi muslim. Tengok yang dilakukan Nabi Ibrahim di usianya yang sangat muda. Ketika itu dia berani bagaimana menyelamatkan dan dengan tegas dia menghancurkan patung-patung supaya kaumnya tidak terjatuh ke dalam kemusyrikan. Pemuda, ya. Bagaimana dengan kita? Pernah kita berpikir bagaimana orang di sekeliling kita, jangankan satu kaum, jangankan satu kampung, adiknya, kakaknya, keluarganya, bahkan dia sendiri rusak kaum muslimin. Bayangkan. Oh, kalau kami kan generasi muda ini hatinya sekarang sedang merah jambu, hatinya sedang penuh dengan rasa cinta yang menggebu-gebu, seolah-olah semuanya ingin diekspresikan, seolah-olah dunia ini milik kita saja, apalagi yang sudah kena virus merah jambu ini. Tengok di dalam Al-Quran pun Allah berbicara tentang pemuda, di mana pemuda itu juga mempunyai cinta seperti para pemuda sekarang ini. Apa yang dikatakan?
Dikatakan di dalam surat Yusuf, bagaimana seorang pemuda Nabi Allah Yusuf alaihi salam ketika dia digoda oleh seorang perempuan yang cantik, istrinya Aziz, istri seorang pejabat, di mana pintu semua sudah ditutup. Kemudian Yusuf alaihissalam ketika itu diajak untuk berzina. Wa ghallaqatil abawab wa qalat haytalak. Semua pintu sudah tertutup dalam kondisi aman untuk melakukan zina. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Padahal sebenarnya Allah sendiri mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Imra'atul Aziz melihat kepada Yusuf, dia ada nafsu melihatnya dan mengajaknya berzina. Dan tidak bisa dipungkiri bagaimana Allah mengatakan wa hamma biha. Bahkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam ada ketertarikan sebenarnya pada saat itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Berlindunglah, takutlah kepada Allah. Bayangkan. Ini pemuda. Dia mengatakan takutlah kepada Allah. Padahal tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui kalau seandainya terjadi perzinahan. Tapi tengoklah sekarang anak muda zaman now dikatakannya apa? Di waktu kesendirian dia tidak ada orang yang melihat di dalam satu kamar, di dalam ketika orang lain tidak ada di samping kiri kanannya, ayah tidak, apa yang dilakukannya? Mohon maaf, ada yang menonton video porno, ada yang melihat gambar porno, ada yang na'udzubillah ya. Macam-macam kaum muslimin. Makanya dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa ishtaghalatska bil batil. Sesungguhnya diri kamu itu, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, kalau kamu tidak sibukkan dirimu dengan sesuatu yang positif, maka pasti kamu akan melakukan hal yang negatif. Kalau tidak disibukkan diri dalam kesendirian dengan Al-Quran dan zikir kepada Allah, pasti hari ini, tengoklah, di dalam HP, dalam sekejap bisa kita menonton maksiat. Hanya dengan satu klik saja, maka akan terpampang maksiat besar di hadapan kita di dalam gadget yang dimiliki, wahai pemuda. Rusak kita dibuatnya. Bagaimana sekarang kebatilan begitu gigih untuk menghancurkan pemuda, tapi sayangnya yang hak diam tidak bersuara. Oke, kita lihat potret lain. Bagaimana Allah berbicara tentang para pemuda di dalam Al-Quran. Pemuda Al-Kahfi, bukankah dikatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidanahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Fityatun, pemuda yang beriman kepada Allah. Anak muda yang tidak mau akidahnya, tidak mau imannya dirubah, dimurtadkan oleh penguasa pada saat itu, dia berani walaupun bertaruh nyawa ditinggalkannya, dan dia bersembunyi karena tidak ada tempat lain lagi. Tidak ada tempat lain lagi bagi mereka untuk pergi, maka dia lari ke dalam sebuah gua. Dan kisah itu sama-sama kita ketahui dalam surah Al-Kahfi yang kita rutinkan bacanya setiap hari Jumat. Bukankah dia pemuda? Pemuda. Di usia mereka yang seperti itu, mereka rela untuk mengorbankan masa mudanya hanya untuk mempertahankan akidahnya. Allah berbicara tentang pemuda pada kisah Ashabul Ukhdud. Dalam surah Al-Buruj dikatakan bagaimana ketika itu satu kaum, satu kampung, masyarakat dicampakkan ke dalam api, dibakar semuanya satu persatu, dibuatkan parit, lalu dibakar parit itu, dimasukkan kayu bakar, api yang menyala-nyala, dicampakkan masyarakatnya satu persatu. Keteguhan iman masyarakat. Kenapa? Karena ada seorang anak muda di saat itu yang benar-benar ingin memperlihatkan bagaimana Allah adalah Rabb-nya, sehingga apa yang terjadi, jasa anak muda dengan izin Allah, satu kaum itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih anak muda. Bukankah Nabi Musa ketika berbicara dengan murid beliau, di mana Nabi Allah Musa alaihi salam mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abalugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Bukankah Nabi Musa mengatakan kepada pemudanya,
bahwasanya dia akan melakukan perjalanan ya untuk menemukan Nabi Khidir. Kalau seandainya tidak ketemu, au amdiya hukuba, walaupun berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun lamanya, Nabi kita Musa alaihi salam tetap melakukan perjalanan bersama siapa? Bersama anak muridnya seorang pemuda. Tengok bagaimana takrimnya seorang pemuda kepada gurunya. Bahkan ulama mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah seorang yang bernama Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Bahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun sudah meninggal, maka dia pun menjadi nabi nantinya. Tapi tengoklah bagaimana dia memuliakan gurunya, menghormati gurunya. Wahai pemuda sekalian, dia mengiringi gurunya dalam mencari sesuatu. Dia membawakan bekal gurunya. Bukankah Nabi Allah Musa mengatakan, keluarkan bekal kita, kita sudah letih. Dan ketika mereka akan makan, anak muda itu yang mengeluarkan bekalnya. Tengok bagaimana dia memuliakan gurunya. Tapi tengoklah hari ini, seorang pemuda kepada gurunya, gurunya sendiri dilaporkan ke polisi, gurunya sendiri dia pukuli, gurunya sendiri, na'udzubillah, diejek dan lain sebagainya, dikerjain dan lain sebagainya. Tidak sedikit anak muda hari ini ketika mereka mengolok-olok guru mereka sendiri. Na'udzubillah. Anak muda yang dirahmati Allah. Kalau seandainya kita tengok juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau dengan konsep yang sudah dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Kita ingat ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah melalui hadis Rasulullah disampaikan kepada kita semua, dijaminkan bagi mereka surga. 10 ini kita harus tahu. Pernah tidak kita berpikir berapa usia mereka masuk ke dalam agama mulia ini? Di antara 10 itu kaum muslimin sekalian, hanya 3 di antara mereka yang berkepala 3 istilahnya, atau umurnya di atas 30 tahun, hanya 3. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu dia masuk ke dalam agama mulia ini dengan usia 37 tahun. Yang kedua adalah Utsman bin Affan, usia beliau ketika itu 34 tahun. Kemudian Abdurrahman bin Auf, usia beliau ketika itu 30 tahun. Dan 7 di antara mereka usianya di bawah 20. Dan hanya 2 usia yang di bawah 30 tadi, hanya 2 yang usianya di atas 20 kaum muslimin. Siapa? Umar bin Khattab masuk Islam ketika umur beliau 27 tahun. Abu Ubaidah bin Jarrah usia beliau 27 tahun. Sedangkan Ali bin Abi Thalib anak ketika itu berumur 10 tahun, maka dia mengatakan keislamannya dengan penuh berani. Di saat itu semua orang-orang yang mengaku Islam diancam akan dibunuh dan disiksa. Tapi keteguhan, keimanan Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang luar biasa, yang mesti dicontoh oleh anak muda sekarang. Di usia beliau 10 tahun, beliau dengan gagah berani mengatakan keislaman beliau dan diketahui oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Talha bin Ubaidillah, usia beliau di saat itu baru 14 tahun, tidak takut dengan apapun dan menyatakan keislamannya. Zubair bin Awam usia 16 tahun masuk ke dalam agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas usia beliau 17 tahun di saat itu, dan Sa'id bin Zaid usia beliau baru 15 tahun pada saat itu. Semuanya pemuda. Makanya kalau ada orang yang mengatakan hari ini kaum muslimin sekalian, apa yang dikatakannya? Oh, di usianya masih muda. Oh, dia masih anak yang belia dan lain sebagainya. Tidak usah dipaksakan ini itu dulu, biarkan dia menikmati usia muda. Wahai para orang tua, sadarkah kita? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah, apa kata Rasulullah? La tazalu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki anak cucu Adam ini nanti pada hari akhirat ketika kita dibangkitkan, hatta yus'alu an khams, sampai dia ditanya melalui 5 pertanyaan ini. Kita akan diminta itu, pertanyaan ini akan kita jawab.
Apa pertanyaannya? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Umurnya, bagaimana dihabiskan usianya. Wa an syababihi fima ablah. Bagaimana usia mudanya, untuk apa dia lakukan. Tengok sekarang, orang tua memberikan anak-anaknya gadget, orang tua memberikan anak-anaknya HP, anak-anak mengambil fasilitas itu dari orang tuanya. Dibuatnya hal-hal yang bermacam-macam, dibuatnya Instagram, dibuatnya TikTok, dibuatnya dan hal lain sebagainya. Ingat, jangan kira satu Instagram yang kita buat tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita gunakan. Jangan pernah berpikir kalau video TikTok yang kita buat tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita menghabiskan masa muda kita dengan ini? Allah akan bertanya, untuk apa ini? Sesungguhnya setiap kita membuat satu ID, kita membuat satu email, kita membuat satu akun Facebook saja, maka itu sudah menambah pertanyaan Allah kepada kita nanti pada hari akhirat. Orang tua sekalian, siapa yang membelikan anak ini semuanya? Kita kadang-kadang karena tangisan anak yang tak bisa kita dengar, yang tak sabar kita mendengarnya, kita berikan dia HP, kita belikan dia HP. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kasih hartamu kepada anak-anak yang belum cukup pikirannya, otaknya untuk mengambil faedah yang lebih banyak daripada melakukan kemudaratannya. Anak muda sekalian yang dirahmati Allah, orang tua sekalian yang dimuliakan Allah, saatnya kita mesti mempersiapkan diri dari pertanyaan-pertanyaan. 5 hal itu nantinya akan ditanyakan kepada kita. Bagaimana usia muda ini kita lakukan? Bagaimana ketika muda ini apa yang sudah kita kerjakan? Dan yang 3 lagi adalah wa malihi min aina iktasabahu. Dari mana harta itu dia peroleh, dan bagaimana dia menginfakkannya, dan bagaimana amal perbuatan dan ilmu yang dia raih pada saat sekarang ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang mari kita perhatikan, harus ada poin penting yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Wahai para pemudi, kalian akan didatangi oleh para pemuda untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jangan pernah berpikir melihat bagaimana gantengnya orang. Wow, orang itu seperti artis Korea. Wow, orang itu seperti bintang film. Padahal sholat subuhnya tidak pernah dia lakukannya. Nauzubillah. Kalian akan hanya tersiksa dalam kehidupan yang kalian jalani setelah itu. Wahai para pemuda, jangan pernah memilih seorang perempuan, jangan pernah memilih seorang pemudi di mana dia hanya sibuk mengidolakan artis-artis. Dia hanya sibuk menyibukkan dirinya dengan memasang foto artis, mencari lagu-lagu Korea terupdate, film-film Korea ditongkrongi setiap hari tanpa pernah dia membaca Al-Quran. Bahkan dia mengidolakan artis-artis, na'udzubillah. Jangan pernah pilih itu dalam kehidupan kalian, wahai pemuda muslim. Maka carilah orang-orang yang hatinya, dirinya dekat dengan Al-Quran. Carilah orang-orang yang dirinya dekat dengan Allah. Carilah orang-orang yang lisannya berzikir kepada Allah. Carilah orang-orang di mana Allah takjub kepadanya, dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Carilah orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari akhirat. Siapa? Syabbu nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak muda sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita tidak menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan tergelincir nanti ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan pernah diam. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wahai orang tua sekalian, perhatikanlah anak-anak kita di rumah. Perhatikan anak-anak kita di rumah, apa yang sudah mereka lakukan, dengan siapa mereka berkawan, apa yang dibuka di HP yang Anda belikan untuk mereka, apa yang sudah mereka tengok siang dan malam. Pernahkah kita melakukan itu?
Nauzubillah, ternyata anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Harta yang kita berikan kepada dia ternyata disalahgunakan. Ingat, ketika nanti pada hari akhirat, jangan sampai kaki kita melangkah ke dalam surga, lalu anak kita memanggil, wahai ayah dan ibuku, tunggu, jangan pergi dulu masuk ke dalam surga itu. Aku anakmu dulu. Tengok apa yang terjadi sekarang. Kemaksiatan yang telah dia lakukan, siapa yang memfasilitasi? Kita orang tua. Kitalah yang memfasilitasi mereka. Mari kita berlindung kepada Allah. Mari kita jadikan hal ini menjadikan pedoman bagi kita untuk mempersiapkan anak muda kita, anak-anak kita di rumah menjadi pemuda yang tangguh. Dan wahai para pemuda sekalian, berbenah dirilah. Cukup hentikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadilah pemuda-pemuda sebagaimana Mus'ab bin Umair, seorang pemuda di mana dialah yang diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke kota Madinah untuk mengislamkan Madinah pada saat itu. Tengoklah Muhammad Al-Fatih di usia yang begitu belia, maka dialah yang telah menjadi pemimpin Islam terhebat, di mana dia yang menaklukkan Konstantinopel. Tengoklah bagaimana Ibnu Abbas, tengoklah bagaimana Abdullah bin Umar di usia muda mereka. Hal-hal yang positiflah yang telah mereka lakukan. Tengoklah bagaimana orang-orang yang telah mendahului kita semua. Kita sudah punya contoh di dalam agama ini. Terlalu banyak contoh yang harus kita contoh, tapi sayangnya kita tidak mau mencontoh itu semua. Kita hanya menjadi pemuda-pemuda yang tidak berguna, pemuda-pemuda yang hanya memenuhi jalan raya, pemuda-pemuda yang siang malam disibukkan dengan HP tanpa ada faedah. Nauzubillah, saatnya kita berbeda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.